Yang saya hormati Bu Widya Astuti selaku pemateri nanti di webinar ini, dan juga DPL saya kelompok 42 Pak Sarif, dan juga kode saya beserta jajaran anggota yang hadir pada webinar kali ini. Tak lupa peserta juga yang saya apresiasi untuk semangat mengikuti webinar dengan tema kontekstualisasi teori mental health dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Nah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran sampai akhir dan juga ditambah pesertanya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh koordinator kelompok saya, kelompok 42, yang akan diwakilkan rekan saya, yaitu pada Dinar Salsabila. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya jelas? Oke. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar. Semoga sekitar 1 hingga 1,5 jam ke depan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin. Terima kasih yang banyak saya ucapkan kepada Bu Widya Astuti yang menjadi pemateri pada kegiatan kali ini. Terima kasih Bu Wid untuk bantuannya. Lalu Ibu, matur nuwun Ibu. Lalu terima kasih kepada Bapak Saifuddin yang kebetulan pada kesempatan kali ini berhalangan untuk hadir. Lalu ada Pak Abdul Malik dari LP2M. Terima kasih Bapak sudah datang ke kegiatan kami kali ini. Dan tidak lupa untuk rekan-rekan panitia acara dan juga hadirin yang hadir dalam kegiatan webinar kali ini. Semoga melalui kegiatan webinar yang bertajuk tentang relasi sains dan agama, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menambah hasanah keilmuan yang kita miliki. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa menikmati ya kegiatan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambutan terima kasih kepada rekan saya, Dinar Salsabila. Untuk sambutan selanjutnya kepada keterwakilan LP2M, Pak Malik. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Abdul Malik untuk berkenan memberi kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang kami hormati dan banggakan anak-anakku sekalian yang pada kesempatan sore hari ini dapat berkegiatan dalam acara webinar. Tak lupa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore hari ini ya, walaupun mungkin cuaca kurang mendukung, semoga kegiatan berjalan dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Tak lupa salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan salawat-salawatnya semoga kita mendapatkan sahabatul mahiyam kiamah. Amin Allahumma amin. Di kegiatan yang diinisiasi oleh
PKN MITDR ke-11 di kelompok 42 ya, benar? Iya. Oke, kelompok 42 sore hari ini tema yang webinarkan cukup menarik, sains dan agama. Jadi apa sih relasinya dengan tema kontekstualisasi teori mental health dalam pemikiran Imam Al-Ghazali. Kesehatan mental itu hari ini menjadi apa ya, trending topik ya, karena anak-anak muda sekarang itu mudah yang namanya labil ya. Jadi mahasiswa sekarang ababil, artinya mahasiswa labil yang kena masalah sedikit rapuh, patah semangat dan lain-lain. Saya rasa memang beda dengan mental-mental mahasiswa yang zaman dahulu ya. Tidak ada gadget ya. Sekarang media informasi mudah. Dengan mudahnya media informasi yang diberikan itu informasi-informasi yang tak baik kadang terserap ya, negatif gitu ya. Hari ini kayak Omikron naik lagi begitu, jadi bagi yang punya ketakutan sendiri tentang Omikron, dia akan semakin mengurung diri. Kemudian mahasiswa-mahasiswa yang hari ini putus ya, hubungan, ada LDR dan lain-lain, ketakutan kehilangan dan lain-lain, itu sama, apalagi di sisi ini ya, sudah beranjak, kalian sudah mau lulus seperti ini. Nah, namun yang perlu disadari bahwa kesehatan mental perlu yang namanya terapi healing. Mungkin nanti dari narasumber Ibu Widya Stuti akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kesehatan mental ini, apalagi ini dirujuk dari Imam Al-Ghazali. Nah, saya apresiasi sekali kegiatan webinar yang kemudian saya rasa perlu sosialisasi ya, agar pesertanya banyak, Mas. Ini kegiatannya bagus, jadi sosialisasi ke teman-teman yang ada di ini, kan kalian banyak juga ya, teman-teman KKN. Coba dijapri temannya dan lain, suruh gabung. Ini masih 13 peserta gitu. Jadi biar nanti lebih greget dan lebih bagus gitu. Nah, yang terakhir kami dari LP2M memberikan apresiasi terkait tentang kegiatan-kegiatan yang ada, karena kita masih PPKM berbasis daring online begitu, tidak bisa secara offline atau secara luring. Akan tetapi tidak masalah, yang penting kalian tetap semangat dimanapun berada. Begitu ya untuk kegiatannya, semoga lancar dari awal hingga akhir begitu. Terima kasih semuanya, sukses selalu kegiatannya. Di penghujung kegiatan KKN jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jaga kondisi dimanapun Anda berada. Terakhir, terima kasih kepada Ibu Widya Stuti yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi kepada teman-teman KKN di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Semoga apa yang dikatakan dari Pak Abdul Malik ini menjadi kenyataan, tambahnya peserta karena tema juga bagus, dan juga memang betul Pak, di era sekarang ini apalagi muncul yang namanya Omikron menjadi suatu keresahan tersendiri bagi mental. Nah, ini perlu pembahasan lebih lanjut yang nanti akan dibahas oleh pemateri kita gitu. Beliau Bu Widya Stuti. Selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu pembahasan terkait kontekstualisasi teori mental health dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Nah, sebelum kita pembahasan, saya selaku moderator izin menyampaikan sebuah stimulus untuk membuka diskusi pada kali ini. Pada awalnya kita akan mengenal siapa itu Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali itu bernama lengkap Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau lahir di kota Tus pada tahun 450 Hijriah. Nah,
Tus itu sebuah kota yang dekat dengan atau Khurasan, ke kota Khurasan yang itu adalah Persia. Nah, dekat Nisabur kala itu, yang konon memiliki kekayaan air dan pepohonan yang banyak. Nah, sekelumit info bahwasanya Al-Ghazali ini telah menempuh pendidikan atau mengenyam pendidikan ini dari banyak. Setelah meninggal oleh ayahnya, beliau dititipkan pada sahabat ayahnya, lalu berguru kepada Dini Romiyah, lalu kepada Abu Nasr al-Ismaili, bahkan sampai ke Imam Haromen. Sedikit singkat memang biografi yang saya sampaikan, langsung ke pembahasan terkait dengan mental healthy dalam pemikiran Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang monumental yaitu Ihya Ulumuddin membagi kondisi kejiwaan menjadi 3. Nafsu mutmainnah yang pertama, jiwa yang tenang, nafsu lawamah, dan yang terakhir adalah nafsu amarah. Nah, itu menurut Imam Ghazali. Nafsu pertama, nafsu mutmainnah, itu nafsu yang mampu menguasai syahwat. Lalu yang kedua adalah nafsu lawamah. Nah, nafsu yang lawamah ini masih sama-sama kekeh, dalam artian masih berjuang untuk kemenangan antara syahwat dan juga kesehatan dari mentalnya itu sendiri atau nafsunya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah nafsu amarah, dan nafsu ini adalah paling tunduk kepada syahwat. Itu ada 3 bagian yang saya kutip dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, pada dasarnya manusia kan mempunyai 2 potensi menurut saya, potensi keburukan dan potensi kebaikan. Nah, dalam hal ini keduanya bisa saja terjadi secara balance atau unggul di antara salah satunya. Ini tergantung dari kolbu kita atau hati kita, sesuai yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, an Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa inna fil jasadi mudghah idza sahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu wa hiya qalb. Dalam artinya gini, dari Abdullah bin Nu'man bin Bashir itu mengatakan, ia mendengar Rasulullah bersabda, ingat, dalam jasad ada segumpal darah. Segumpal darah, apabila ia baik, maka seluruh jasad pun akan baik. Dan apabila ia buruk, maka seluruh jasad pun akan buruk. Dan itu adalah hati. Segumpal darah tadi adalah hati. Jadi pengendali di antara kebaikan dan keburukan itu, potensi dasar manusia itu adalah hati. Itu yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari beberapa kita tarik ke zaman modern kali ini, bagaimana jiwa kesehatan atau mental wellness, spiritual wellness atau spiritual well-being atau mental health itu sekarang bisa disalahgunakan. Dalam artian gini, banyak pemuda sekarang atau remaja-remaja sekarang menggunakan kata healing untuk menyembuhkan mentalnya. Padahal mental healing atau healing itu sendiri sebenarnya suatu kedok yang itu menjerumuskan dirinya pada suatu kesesatan duniawi. Katakanlah gini, saya pengen healing karena saya healingnya sukanya makan ataupun jalan-jalan. Nah, ini penjurusan terakhir adalah pada ranah hedonisme, materialisme duniawi. Nah, sumber kebahagiaan tergantung pada dunia. Dalam perspektif Al-Ghazali, suatu kebahagiaan itu abadan. Dan keabadian itu bisa ditemukan dalam prinsip ketuhanan atau mengenal Tuhan. Nah, ini loh. Jadi konsep sebenarnya untuk menyembuhkan mental atau mental health ini seperti apa? Nah, kalau Imam Al-Ghazali sendiri, sebelum kau mengenal Tuhan, maka kenalilah dirimu. Karena makrokosmos dari Tuhan adalah manusia, dan mikrokosmos ini adalah
Tuhan. Jadi dalam konsep filsafatnya Imam Abdul Ghazali seperti itu. Tidak banyak bicara, saya hanya memberi stimulus teman-teman, merangsang teman-teman untuk lebih mendalami diskusi yang akan disampaikan oleh Bu Widya. Untuk selanjutnya saya akan bacakan kurikulum vitae dari Bu Widya Stuti. Nama lengkap Widya Astuti. Tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, Maret 1975. Alamat Perumahan Pokok Pondasi Blok E 1 RT 2 Nalia. Nomor telepon bisa dicatat untuk teman-teman atau peserta yang gabung pada kali ini. 081 902 287 0026. Saya ulangi, 081 902 870 026. Untuk alamat email widyastuti s1319@yahoo.co.id. Personal experience, pengalaman secara personal, editor di Asuh Magazine Jakarta, lalu Head of Islamic Education Study Program di Undaris Ungaran Kabupaten Semarang. Yang ketiga, Head of Rutin Fakultas Library Universitas Semarang. Yang keempat, Secretary of Nutrition Study Program at Psikologi and Healthy Fakultas UIN Wali Songo Semarang. Yang kelima, Deputi Din Personal Administration and Finance at Psikologi and Healthy Fakulty UIN Wali Songo Semarang. Pendidikan formal, Doctor of Islamic Philosophy at UIN Wali Songo Semarang, disertasi monoteisme dalam naskah Serat Anbiya. Yang kedua, Magister of Religions and Philosophy UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tesis norma dan konformitas milenialisme dalam Islam. Yang ketiga, Bachelor Degree of Arabic Literature Studies in Adab Faculty at UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Yang keempat, Senior and Junior High School Assalam Boarding School Surakarta. Yang kelima, Primary School at SDN Krandon Nor 2 Suruh Kabupaten Semarang. Beliau juga mempunyai beberapa karya, di sini juga banyak sekali, di antaranya 11, saya sebutkan katakanlah 5 saja ya. Yang pertama adalah Motif Tumbal dalam Sejarah Peradaban Indonesia. Yang kedua, Belajar Falsafah Catatan Ilmu dari Sejarah Wali Songo. Yang ketiga, Makna Toleransi dalam Lembaran Batik Lasem. Yang ketujuh, Mercusuar di Jawa Dwipa. Yang keempat. Yang kelima, Hidangan Calon Penghuni Surga. Juga banyak artikel dan ini sangat luar biasa karena karyanya juga bikin saya minder, terus juga formal edukasinya juga luar biasa. Kepada Bu Widya Stuti, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Terima kasih Mas Yahya Muhaimin ya atas waktunya. Suara saya bisa didengar jelas? Jelas. Bisa, Jelas. Bu. Oke, alhamdulillah. Ini pada di rumah semua ya? Di rumah masing-masing? Betul? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Jadi tadi tema yang diberikan saya adalah korelasi antara agama dan sains. Ini yang menjadi tema besar dalam falsafah kesatuan ilmu, yaitu falsafah yang menjadi dasar dari visi misi perguruan tinggi kita UIN Wali Songo. Nah, maka sebenarnya kalau kita berbicara korelasi antara sains dan agama itu bukan sesuatu yang sama sekali baru, tetapi itu adalah sebagai daily life kita. Oke, jadi yang tema yang saya angkat sesuai dengan permintaan dari panitia, ini kan yang dibahas
antara sains sama agama ya. Nah, sains itu dalam filsafat itu terbagi menjadi social science dan natural science. Nah, ini kalau kita lihat tema mental health ini lebih ke social science. Itu kenapa saya memilih pemikiran Imam Al-Ghazali, karena sebagaimana maaf ini di sini hujan deras, terganggu nggak suara hujan? Suara saya betul, oke. Masih terdengar jelas. Kenapa saya memilih pemikiran Imam Al-Ghazali? Karena sebagaimana kita tahu, Al-Ghazali dengan kitab yang sangat banyak sekali itu, kita bisa mengakses pemikiran beliau dengan lebih mudah. Jadi beliau adalah tokoh besar dalam Islam dan kitab-kitabnya banyak yang masih bisa diakses sampai sekarang, terutama Ihya Ulumuddin itu terdiri dari berjilid-jilid itu. Sebenarnya tokoh dari mental health itu tidak hanya beliau saja, tetapi di dalam konteks ini beliau lengkap ya. Itu pertimbangan yang pertama. Kemudian pertimbangan yang kedua, kalau kita berbicara tentang korelasi antara sains dan agama, itu sebenarnya kan tidak hanya muncul pada masa-masa belakangan ini saja, tetapi juga sudah sejak masa lalu. Nah, ini terutama pada kalau kita lihat Al-Ghazali dengan masa hidupnya di abad pertengahan itu kan sudah lama sekali ya. Itu dari situ kemudian nanti dikembangkan menjadi teori-teori. Jadi kan gini, teori yang ada di masa, kalau kita mengenal teori yang ada di barat itu kan induknya kan dari Yunani kuno ya. Nah, yang mengenalkan teori-teori Yunani kuno ke barat itu sebenarnya justru tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, kemudian Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan kawan-kawan seperti itu. Kita mengenal namanya knowledge, namanya filsafat, logika, dan seterusnya itu dari beliau-beliau ini. Tetapi pada umumnya kalau kita belajar tentang filsafat barat, nama-nama tokoh-tokoh Muslim yang membawa ini seolah-olah di luar dari konteks itu. Seperti itu. Maka ini kita mengangkat pemikiran Imam Al-Ghazali itu sebenarnya ada banyak pertimbangan. Selain kita itu sebenarnya untuk revitalisasi local wisdom. Kalau ini tadi temanya kan sebenarnya kan kesatuan antara sains sama ilmu agama itu kan lebih ke humanisasi ilmu-ilmu keagamaan atau spiritualisasi ilmu-ilmu modern ya. Tapi ini juga sebenarnya sekaligus revitalisasi local wisdom. Jadi kalau 3 komponen dalam falsafah kesatuan ilmu terdiri dari 3 itu, ini ada semuanya. Oke. Tadi tokoh Al-Ghazali sudah disampaikan oleh Mas Moderator, Mas Yahya Muhaimin ya. Ini kita juga bisa lihat di slide selanjutnya. Ini di sini setelah judul, ini bisa dibuka Mbak Dinar ya. Bisa dijalankan Mbak slide-nya. Halo? Bisa diturunkan? Oke. Ini di sini tadi sudah disampaikan. Jadi Imam Al-Ghazali itu lahir di Tus. Tus itu kalau sekarang adalah wilayah Iran, kalau dulu Persia ya. Itu di tahun 1058. 1058 ini disebut sebagai abad pertengahan. Nah, itu stressing kita, ini beliau adalah tokoh yang mencintai filsafat dan tasawuf. Masa mudanya beliau itu adalah seorang filosof, tetapi di masa tuanya beliau adalah seorang sufi. Jadi di dalam pemikirannya itu tidak hanya tentang tasawuf saja, tetapi juga ada filsafat juga. Jadi pemikiran beliau itu kan merupakan balancing atau
benang merah antara beberapa kelompok pemikiran yang berkembang saat itu. Nah, maka kalau kita belajar tentang Imam Al-Ghazali, itu kita belajar beberapa ranah ilmu sekaligus, yaitu selain filsafat, juga tasawuf, fikih juga ada. Nah, kalau tasawufnya Al-Ghazali itu kan disebut sebagai tasawuf ahlaki. Jadi tasawuf itu kan ada yang tasawuf condong ke filsafat murni, ada tasawuf yang condong pada amali. Nah, kalau tasawufnya Imam Al-Ghazali ini adalah tasawuf akhlaki. Nah, ini merupakan bentuk benang merah dari beberapa kelompok pemikiran yang ada pada saat itu. Jadi beliau itu bisa mewadahi kelompok yang berhaluan fiqhiyah, bisa mewadahi kelompok yang berhaluan mistisisme, bisa juga mewadahi kelompok yang filosofis. Ketemunya di pemikiran Al-Ghazali ini. Nah, ini pemikiran beliau juga sangat terkenal di dunia barat. Jadi beberapa tokoh muslim yang namanya terkenal itu kan kemudian mempunyai nama yang agak berbeda dengan sebutan orang-orang timur. Nah, ini kalau di barat beliau namanya Al-Ghazal. Kalau Ibnu Sina kan Avicenna, lalu Ibnu Rushd Averroes, seperti itu. Ya, lanjut Mbak. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pemikiran Al-Ghazali tentang kesehatan mental sebenarnya adalah bagian dari pemikirannya terkait tasawuf. Ya. Akan tetapi tetap bernuansa filosofis karena selain sebagai sufi, beliau juga seorang filsuf. Kenapa dikatakan sebagai bagian dari pemikiran tasawuf? Ini kan Al-Ghazali itu jadi beberapa buku, beberapa tulisannya itu kan setidaknya bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok ya. Ada yang kelompok tasawuf, ini kecenderungannya. Jadi bukan berarti kalau dikelompokkan dalam tasawuf itu tidak mengandung nuansa filsafat atau logika, tetapi yang dominan. Jadi yang dominan tasawuf itu ada Ihya Ulumuddin, kemudian Kimia Sa'adah, Miskah Al-Anwar. Yang dominan filsafatnya ini ada Maqasid Al-Falasifah sama Tahafut Al-Falasifah. Lalu yang dominan logika itu ada Mi'yar Al-Ilm, Al-Qistas Al-Mustaqim, dan Mihak An-Nazar fi Al-Mantiq. Nah, gini. Nah, kita kemudian melihat ke persoalan mental health. Jadi penyakit mental itu secara besar kan terbagi menjadi 2, yaitu neurosa sama psikosa. Kalau dari namanya neurosa itu kan syaraf ya, psikosa itu psikis. Nah, ini dari klasifikasi itu pemikiran Al-Ghazali itu lebih banyak, lebih condong pada kajian psikosa. Nah, ini diantaranya dibahas dalam Ihya Ulumuddin itu, jadi ada Ruhul Ibadah, Ruhul Adah, Ruhul Muhlikat, Ruhul Munjiat. Nah, yang nomor 3 sama nomor 4 itu Muhlikat sama Munjiat. Ini yang nomor 3 itu kan tentang penyakit hati. Kemudian yang keempat itu tentang obatnya. Jadi persoalan mental health itu ada di nomor 3 sama nomor 4. Gitu. Jadi kalau kita melihat ini sebenarnya pemikiran Al-Ghazali ini mungkin bisa di slide selanjutnya kelihatannya saya menyebutkan. Silahkan dilanjut slide selanjutnya. Ini kalau kesehatan mental itu kan dikatakan sehat kalau antara fungsi jiwa dengan adaptasi itu tuh serasi. Jadi kan kita kadang-kadang beradaptasi dengan sesuatu yang baru itu kan merasa bahwa kok nggak nyaman gitu. Nah, itu berarti masih ada sesuatu yang kurang sehat. Ya nanti ada apa ya?
ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Nah, ini maka kesehatan mental itu dikatakan sebagai keserasian antara fungsi jiwa dengan adaptasi secara dinamis. Adaptasinya dinamis karena kita kan makhluk sosial yang semestinya tidak hanya bergaul dengan lingkungan yang homogen, tetapi heterogen. Ya, Anda di kampus, lingkungan masyarakat, lingkungan kos-kosan itu kan semuanya berbeda dan itu heterogen. Di lingkungan KKN, kalau sama KKN-nya offline ya, ini tapi online ya. Online pun juga sebenarnya kan Anda bertemu dengan teman-teman dari berbagai fakultas yang tadinya belum kenal, itu kan juga sesuatu yang baru. Nah, kalau ini dikaitkan dengan keislaman, mental yang sehat dari kepribadian Muslim itu yang dikaitkan dengan unsur-unsur keimanan. Gitu. Dengan mental sehat, maka kalau mentalnya sehat, dia akan siap menghadapi penyakit jiwa. Nah, itu kalau kita sering mendengar kebijakan lokal itu kan ada tombok ati. Itu sebenarnya maksudnya kan mengobati untuk kesehatan mentalnya. Karena kesehatan mental itu dianalogikan ada dalam hati. Gitu. Nah, Imam Al-Ghazali ini menyampaikan bahwa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu ada 4. Kalau 4 hal ini baik, maka mentalnya sehat. Tetapi sebaliknya, kalau 4 hal ini ada yang kurang baik, ya berarti ada yang kurang sehat dengan mental kita atau mental seseorang. Faktor yang pertama adalah hikmah. Hikmah tahu ya, misalnya kalau ada musuh, yaudah saya ambil hikmahnya. Itu. Nah, ini hikmah yang tertinggi itu ketika kita mau menjalin silaturahmi kepada orang yang menutup tali silaturahmi. Paham ya? Ada kan sebagian yang seperti itu. Jadi kita merasa di lingkungan ini orang kok susah. Nah, maka Anda akan mendapat hikmah tertinggi ketika Anda bisa jalin silaturahmi di tengah orang-orang yang menutup diri dari silaturahmi. 1. Kemudian yang kedua, ifah. Ifah itu kesederhanaan. Kesederhanaan itu itu gambarnya itu saya sesuaikan ya. Itu kira-kira simbol apa itu? Kalau ada tangan di atas, tangan di bawah. Saling menolong. Iya, kesederhanaan. Jadi kalau biasanya begini, kalau menolong orang yang menolong itu sebenarnya sesuatu sulit memang, tetapi itu akan mulia ketika kita bisa, ini seperti kalau kan kita mampu bersilaturahmi kepada orang yang menutup silaturahmi. Nah, kalau ini kita itu bisa menolong orang yang dikenal kikir gitu. Karena kenapa itu menjadi ifah yang tertinggi? Karena hal yang seperti itu bisa membukakan hatinya. Loh, ternyata ada yang peduli ke saya. Biar dia karena sebagai timbal balik ya, sebagai dia saja tidak berempati kepada ya, itu adalah balasannya kalau dia itu tidak mendapat empati dari orang lain. Nah, tapi ini Al-Ghazali ini menyatakan bahwa ifah yang paling tinggi itu kalau kita bisa menolong orang ya tuh. Terus yang ketiga syaja'ah. Syaja'ah itu artinya keberanian. Itu lambangnya seperti itu. Itu kira-kira apa? Emoticon apa itu? Memaafkan ya. Memaafkan. Jadi syaja'ah, tingkatan syaja'ah yang tertinggi itu
ketika kita bisa memaafkan orang yang sangat menyakiti kita. Itu susah itu. Ya biasanya hanya di lisan. Maaf ya. Ya maafin, maaf, tapi hatinya masih dongkol kayak gitu. Nah, itu makanya syajaah yang tertinggi ketika kita berani memaafkan orang yang membuat kesalahan besar bagi kita. Yang terakhir adalah keadilan. Ya, keadilan itu sifatnya memang relatif ya, bukan harus seimbang, karena misalnya kebutuhan antara satu dengan yang lain itu tidak sama, tetapi keadilan di sini ya sesuai dengan porsinya. Itu. Lanjut, Mbak. Nah, orang kalau memenuhi 4 hal itu tadi berarti dinyatakan sebagai orang yang mempunyai kesehatan mental yang baik. Sebaliknya, kalau tidak bisa melakukan 4 hal itu ya berarti ada mental yang perlu disehatkan begitu. Ini kalau dalam teori-teori yang umum, ini mental yang tidak sehat ini di sini saya hanya copy paste saja, ini ada setidaknya ada 10 jenis gangguan kepribadian. Ini ada yang paranoid. Paranoid itu selalu curiga, gampang curiga kepada orang lain. Tidak hanya orang lain, bahkan orang dekat, orang terdekat sendiri, teman, keluarga, bahkan pasangan sendiri. Kemudian yang kedua ada skizoid. Skizoid itu suka menyendiri, tidak ingin menutup diri ya. Tidak ingin berhubungan sosial dengan orang lain. Lalu skizotipal itu orang dengan gangguan kepribadian yang takut pada interaksi sosial dan menganggap orang lain berbahaya. Itu ada seperti itu. Kemudian antisosial. Antisosial itu sering mengabaikan peraturan dan kewajiban sosial, mudah tersinggung. Anda tahu anak-anak punk itu salah ya, contoh jadi kan slogannya adalah anti apa ya, saya lupa, tapi ini jadi intinya ada sisi antisosial seperti itu. Jadi dia mengabaikan peraturan ya, karena itu kalau dibandingkan dengan orang-orang secara umum kan memang berbeda, karena memang dia tidak mengikuti peraturan yang umum. Kemudian ada lagi ambang atau borderline. Ini emosi tidak stabil, mudah marah, sedikit-sedikit tersinggung, impulsif, mengalami perasaan hampa, suka menyakiti diri sendiri, kadang membentur-benturkan kepala. Yang seperti ini berisiko tinggi bunuh diri. Kemudian ada histrionik. Ini tak memiliki rasa harga diri, sering menarik perhatian dan mendramatisasi atau memainkan peran agar didengar dan dilihat. Ada orang yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada narsistik. Ini memiliki perasaan ekstrim mengenai kepentingan diri sendiri, tidak memiliki empati, serta siap berbohong dan mengeksploitasi orang lain demi mencapai tujuannya. Nah, narsistik ini kita kalau yang kita lihat sekarang itu kan umumnya karena sosmed itu demikian gencarnya ya biar untuk menunjukkan citra yang misalnya citra sebagai anak gaul, citra apa itu kelihatan pinter, citra biar kelihatan sebagai ya ngikuti dan seterusnya. Itu kadang-kadang kan tidak sesuai dengan realita yang ada, yaitu demi narsistik itu. Kemudian ada lagi dependent. Dependent itu kurang percaya diri dan butuh banyak bantuan dalam membuat keputusan sehari-hari. Ini ketika ditanya sesuatu bingung, suruh memutuskan sesuatu itu bingung.
ya sudah ikut aja, itu dependent itu. Kemudian yang ke-9 menghindar atau avoidant. Ini percaya bahwa dirinya tidak kompeten, tidak menarik, inferior, dan terus-menerus takut dipermalukan, dikritik atau ditolak. Nah ini kalau yang mau membuat skripsi nggak boleh yang seperti ini. Mau ngajuin judul, judulnya kayaknya nggak menarik. Itu harus tidak boleh seperti itu. Nanti bisa nggak ngajuin judul. Terus yang terakhir ada anankastik. Nah, ini teliti terlalu berlebihan. Bisa juga disebut tipe A. Jadi maunya sempurna. Perfect sekali. Seperti itu. Nah, ini dari semua ini kemudian bisa disimpulkan dalam 3 kategori ini ya. Jadi ada psikoneurosis, ini penyakit mental ringan. Ini ditandai ketegangan pribadi terus-menerus. Kemudian psikopatia, penyakit mental sedang. Ini fokusnya, kalau ini yang ringan itu tadi masih memikirkan orang lain. Kalau ini psikopatia, ini hanya memikirkan diri sendiri dan mengarah ke antisosial. Lalu yang ketiga adalah psikosis. Ini penyakit mental berat. Tidak dapat bergaul dengan orang sekitar. Jadi diajak ngobrol tapi matanya ke arah mana, pikirannya kemana, itu nggak nyambung. Jadi nggak bisa. Kalau yang di tingkat tinggi lagi mah dia nggak sadar sedang apa dan seterusnya. Tuh, ya lanjut slide selanjutnya. Nah ini kita masuk ke pemikiran Al-Ghazali. Itu tadi kan yang kita paparkan adalah fenomena tentang penyakit mental yang ada pada masa kini. Ini kalau kita melihat pemikiran Al-Ghazali, ini sebenarnya adalah pemikiran yang mengarah pada psikologi positif sekaligus psikologi negatif atau abnormal. Ketika tadi menyampaikan 4 faktor yang menjadi ciri bahwa mental seseorang itu sehat, itu berkorelasi dengan psikologi positif. Sebaliknya jika tidak mampu memiliki keempat faktor tadi, maka itu mengarah pada psikologi negatif atau abnormal. Nah ini Imam Al-Ghazali ini tadi sepertinya juga sudah dibahas oleh Mas moderator ya, menyampaikan tentang 4 potensi diri manusia. Jadi ini semua manusia itu memiliki 4 potensi ini, dan masing-masing itu memiliki kebahagiaan sendiri. Yang pertama adalah potensi yang terkait sifat binatang ternak. Yang kedua terkait sifat binatang buas. Yang ketiga sifat setan, dan yang keempat sifat malaikat. Kenapa itu kok ada sifat binatang ternak, ada sifat binatang buas, dan sifat setan serta sifat malaikat? Nah ini kita diibaratkan memiliki sifat binatang ternak karena binatang ternak itu kan ketika dikasih makan, minum, gitu kan seneng ya. Bahagianya itu tuh ketika dikasih makan, minum, bisa tidur, terus bisa jatuh cinta. Kan hewan ternak seperti itu, bahagianya dalam konteks itu. Itu makanya disampaikan bahwa ada potensi sifat binatang ternak. Kemudian yang kedua, sifat binatang buas. Binatang buas itu bahagianya ketika dia bisa menang ketika berkelahi dengan lawannya. Nah ini ada model-model seperti itu. Jadi ketika berkompetensi, dia bisa mengalahkan lawan-lawannya, kemudian menderita, itu ada yang senang seperti itu ada. Terus yang ketiga itu sifat setan.
Itu gambarnya seperti itu tertawanya setan itu jadi tertawa yang dilandasi hawa nafsu. Jadi akan ada berbagai kesenangan, jadi kesenangan, tetapi kesenangannya itu tuh karena dorongan hawa nafsu. Itu sifat setan. Nah, kemudian yang terakhir adalah sifat malaikat. Sifat malaikat itu ya mencapai bahagia ketika bisa melakukan hal-hal yang baik. Itu. Nah, ini jadi keempat sifat itu ada pada diri manusia, maka ketika seseorang merasa bahwa saat ini ada sisi saya yang seperti ini saya perlu hati-hati supaya tidak dominan sifat binatang buasnya misalnya, tidak dominan sifat setannya seperti itu dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang normal, tetapi perlu dikendalikan supaya kita tidak didominasi oleh sifat-sifat yang negatif. Karena kalau sifat-sifat negatif itu mendominasi, maka sebenarnya ini adalah kita itu sedang dalam penyakit mental. Penanganannya adalah psikologi abnormal. Itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini sekarang setelah disampaikan tadi persoalan-persoalan tadi, maka ini disampaikan penjagaannya atau cara melepas belenggu untuk meraih kebahagiaan hakiki. Nah, ini saya jejerkan ini teori sebentar teori yang umum dengan teorinya Al-Ghazali. Ini kalau teori umum ini cara tepat menjaga kesehatan itu yang pertama dilakukan dengan bersahabat dengan hal yang mempengaruhi fisik dan mental. Nah, kalau tadi orang yang cenderung menyendiri itu bagian dari orang yang kesehatan mentalnya itu mulai dipertanyakan, maka ini jangan membiarkan stres, kesepian, masalah keluarga dan kerja ini membuat kita itu menjadi terpuruk. Kalau diri kita biarkan seperti itu ya nanti mental kita tidak akan sembuh-sembuh. Terus yang kedua, jaga pola makan dan kesehatan tubuh. Kan ada pepatah yang sangat terkenal, mens sana in corpore sano, itu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya kalau tubuhnya kurang makan, kurang tidur, ya maka cenderung mudah uring-uringan, mudah marah-marah dan seterusnya. Nah, ini maka menjaga pola makan dan kesehatan tubuh atau kesehatan fisik itu penting untuk psikis. Itu keduanya sama-sama penting biar supaya seimbang. Kemudian istirahat cukup. Istirahat ya, tadi sudah saya sampaikan, termasuk tidur cukup tidak hanya akan membuat tubuh segar tapi juga menjaga kesehatan mental. Nah, ini meskipun Anda misalnya sedang fokus mengerjakan skripsi, sedang fokus mengerjakan tugas, itu juga tetap harus memikirkan kesehatannya supaya ya tetap bisa mengerjakan secara fokus. Kalau kurang istirahat ya nanti kurang fokus. Pas tiba waktunya ujian, karena tubuh sudah lelah, ditanya tidak connect. Terus ini ada lagi, perlu me time. Luangkan waktu untuk diri Anda sendiri untuk me time. Me time itu bisa melakukan hobi, misalnya yang hobi bersepeda, terus hobi berkebun, itu me time seseorang itu berbeda dengan orang yang lain. Lalu rajin olahraga. Dalam diri yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kemudian yang terakhir, hubungan yang sehat dan positif. Nah, ini bangun hubungan dengan keluarga, teman, dan pasangan dengan cara yang sehat dan positif.
jangan biarkan diri Anda rusak karena hubungan yang beracun. Nah, ini kalau dalam Islam kan juga kita itu pilih-pilih teman itu maksudnya ya bergaulah dengan orang yang baik, karena pergaulan itu akan memengaruhi diri Anda. Ketika Anda itu di lingkungan yang baik, maka Anda akan menjadi baik. Tapi kalau di lingkungan yang kurang baik, ya nanti Anda bisa terpengaruh di lingkungan tersebut. Nah, ini untuk pandangan Al-Ghazali. Ini tadi kan pandangan umum seperti itu. Ini diringkas cara melepas belenggu untuk meraih kebahagiaan hakiki itu diringkas menjadi empat poin. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Jangan sampai kita mengenal orang lain tapi tidak mengenal diri sendiri. Maksudnya mengenal diri sendiri itu ya, itu tadi kalau kita bisa me time, kita kenal hobi kita apa, kita merasa nyaman seperti apa, itu kan kita mengenal diri sendiri. Yang kedua adalah mengenal pencipta. Nah, kita itu adanya kita itu kan karena ada sang pencipta. Mengenal pencipta itu, ini kan pembahasan tasawuf ya. Anda merasa nyaman itu ketika misalnya Anda merasa dekat kepada sang pencipta ketika bisa sholat di tengah malam yang sunyi, itu termasuk pengenalan kepada sang pencipta. Kemudian bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah secara rutin, bisa melakukan ibadah tepat waktu, itu Anda merasa nyaman, itu perlu Anda lakukan secara kontinu. Kemudian yang ketiga, mengenal hakikat dunia. Mengenal hakikat dunia itu maksudnya seperti apa? Nah, ini kan balance-nya mengenal hakikat akhirat. Jadi dalam banyak ayat itu kan disebutkan bahwa manusia itu diciptakan itu kan sebagai khalifah fil ard. Yang namanya khalifah fil ard itu dia tidak hanya jangan sampai hanya melakukan kerusakan, tetapi juga harus bisa memelihara. Ya, kerusakan itu mungkin hal yang tidak disengaja ya, tetapi yang utama itu bisa merawat, memelihara lingkungan sekitar kita menjadi lingkungan yang baik. Karena pengenalan hakikat dunia ini akan dikaitkan dengan pengenalan hakikat akhirat. Jadi ada kehidupan yang berkesinambungan dengan hakikat akhirat. Hidup di dunia ini adalah sebagai jalan untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan di akhirat, maka hidup di dunia ini harus diupayakan sebagai hidup yang sebaik mungkin dengan akhlakul karimah, dengan amalan sholihah, dan seterusnya. Oke, lanjut. Masih ada nggak ini? Nah, ini kita bisa melihat derajat manusia itu seperti tingkatan-tingkatan. Ini jadi derajat manusia itu ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama itu tingkatan ketika manusia itu hanya dikuasai hawa nafsu. Ini harus hati-hati. Kalau dikuasai hawa nafsu ini kan berarti tidak ada manage diri sendiri ya, karena penguasanya adalah hawa nafsu. Kemudian yang kedua itu adalah tingkatan manusia yang bisa berkompetisi, manusia yang berkompetisi dengan hawa nafsu. Nah, kompetisi ini kadang kalah, kadang menang. Seperti itu. Nah, tingkatan yang tertinggi adalah berhasil menguasai hawa nafsu. Nah, ini kita masing-masing bertanya pada diri sendiri saja, tidak usah menilai kepada orang lain, sampai di tingkatan manakah kita, apa yang harus kita tingkatkan ketika kita masih di tingkat pertama, dan apa yang harus kita pertahankan ketika kita sudah berhasil melakukan
hal-hal yang seharusnya. Oke, lanjut. Nah, ini quote-nya ya. Ini dari Imam Al-Ghazali tentang mental health. Jadi barang siapa yang sudah hilang kemauan untuk mencari ilmu. Jadi keyword-nya adalah mencari ilmu. Kita mencari tahu bagaimana supaya kita itu semakin baik gitu. Tapi kalau kita sudah kehilangan kemampuan untuk mencari ilmu, maka ia telah habis seleranya untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki. Ya, kalau sudah pentok, berarti sudah habis seleranya, sudah sampai di situ saja. Terus kebahagiaan hakiki adalah hakikat spiritual yang kekal. Semua itu berawal dari ilmu dan bermuara pada cinta kepada Allah. Ya, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Waktu dan layar saya kembalikan kepada moderator. Oke. Terima kasih Bu atas penyampaian materi yang sudah menambah wawasan kita juga dimulai dari pembahasan bibliografi sampai akhirnya pemikiran, relevansi, sehingga muncul konklusi kesehatan mental Ghazali. Mungkin teman-teman di sini juga jika ada pertanyaan ataupun sedikit permasalahan tentang konsep kesehatan mental, bisa ditanyakan secara langsung. Boleh open mic, boleh tulis di oh, ini ada pertanyaan Bu di chat. Iya. Yang pertama saya bacakan Ibu. Ini pertanyaan monggo Ibu dari Universitas Semarang. Seperti yang kita tahu para ilmuwan kenamaan Islam terdahulu seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan yang lainnya memiliki pemikiran yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Betul. Namun kenapa di era sekarang tidak ada ilmuwan Islam yang sementara ilmuwan terdahulu? Apakah para pemikir Islam kontemporer terpengaruh oleh karya-karya Tahafut Al-Falasifah sehingga ada sedikit kekhawatiran dalam mengulik ilmu pengetahuan yang akhirnya membatasi kemampuan nalarnya karena takut tersesat? Dan yang terjadi sekarang, ilmuwan Barat lebih populer daripada ilmuwan Islam. Terima kasih. Oke, itu Bu. Monggo langsung saya dijawab. Satu yang digarisbawahi populer ya. Kalau populer itu, kalau sekarang jalan menuju populer itu malah jauh lebih mudah dari zaman dulu ya. Sedikit-sedikit diviralkan kan begitu. Sebenarnya yang kita perlu garisbawahi adalah ini tadi ada apakah takut tersesat gitu ya? Karena Tahafut Al-Falasifah. Iya, Tahafut Al-Falasifah. Nah, itu kan sebenarnya begini. Tadi saya sampaikan Al-Ghazali itu tidak hanya filosof, tetapi dia seorang sufi juga. Imam Al-Ghazali itu khawatir kalau orang terlalu fokus pada filsafat, tetapi melupakan hal yang hakikat. Itu nanti dia malah melupakan yang kalau hakikat itu kan yang semestinya dipegang. Boleh saja berpemikiran filosofis, tetapi persoalan hakikat itu jangan dilupakan karena sebenarnya pemikiran filosofis itu kan untuk mendukung yang hakikat itu. Kan seperti itu. Jadi jangan malah pemikiran filosofis itu membuat jauh dari hakikat. Nah, hakikatnya itu apa? Ya hakikat dalam Islam kan ada iman, ada rukun iman, ada rukun Islam. Nah, ini kita bisa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali saat itu dalam konteks keindonesiaan itu seperti yang dilakukan oleh Wali Songo secara umum terhadap Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu terlepas apakah itu tokoh fiktif atau tidak, tetapi peristiwa itu menunjukkan bahwa para wali itu sebenarnya kan ingin supaya masyarakat itu hati-hati. Kalau Syekh Siti Jenar itu kan pemikirannya kan spiritualitas seperti ini ya. Tadi saya menyampaikan klasifikasi bahwa ada tasawuf falsafi,
ada tasawuf amali, ada tasawuf ahlaki. Nah, Syekh Siti Jenar itu cenderung pada tasawuf falsafi. Tasawuf itu bahasa kita mistisisme itu loh ya. Kalau masyarakat Indonesia yang saat itu baru mengenal Islam, itu pemikirannya itu dominan tasawuf falsafinya, bisa jadi nanti yang dominan ya mistisisme di luar Islam, karena Hindu, Buddha itu kan dominan mistisisme juga. Maka supaya tidak seperti itu harus dibentengi. Maka Wali Songo secara umum itu mengikuti tasawuf yang diajarkan oleh oleh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, yaitu tasawuf hakiki. Itu. Dengan ini sekaligus menjawab sebenarnya tokoh-tokoh besar setelah Imam Al-Ghazali itu juga ada dalam konteks keindonesiaan ya. Wali Songo itu juga tokoh-tokoh besar, pemikirannya sangat bagus, jadi bisa merangkul budaya yang dalam dakwah sebelum Prawali Songo itu kan cenderung non kooperatif ya. Karena non kooperatif kan semakin jauh, semakin melihat bahwa Islam itu asing. Tetapi ketika bisa kooperatif itu ternyata pemikirannya bisa sejalan. Wayang yang isinya cerita tentang Hindu Buddha kan itu tetap dihidupkan. Hanya ada nuansa tertentu yang memang kurang Islami, kemudian diberi nuansa yang Islami. Begitu juga naskah-naskah, kalau kita membandingkan, kebetulan disertasi saya kan tentang naskah. Kalau kita membaca naskah-naskah Arab, itu nggak ada naskah di sana yang pakai bentuk tembang, itu nggak ada. Prosa Arab, ya prosa, ada prosa sendiri, ada puisi sendiri. Tetapi kalau di konteks Jawa, Qososul Anbiya atau naskah contoh, salah satu contohnya itu disampaikan dengan tembang mocopat. Kenapa seperti itu? Karena di masyarakat memang sudah ada model begitu dan itu sangat efektif. Baik bagi orang yang melek huruf maupun yang buta huruf. Saat itu kan yang buta huruf lebih banyak daripada yang melek huruf. Yang buta huruf mendengarkan orang yang menembangkan itu kan akhirnya hafal. Tahap pertama hafal, tahap kedua meresapi, tahap ketiga mengamalkan. Itu sangat efektif. Jadi itu membuat dakwah Wali Songo itu menjadi lebih cepat dibandingkan juru dakwah pada masa sebelum. Ini tokoh besar juga Wali Songo. Dan juga ada tokoh-tokoh lain kalau kita lihat di sejarah pembaharuan Islam, itu kan ada misal seperti Jamaluddin Al-Afghani, itu yang ke belakang ya. Terus kalau yang relatif baru itu ada Hasan Hanafi, ada Muhammad Arkun, ada Najib Al-Atas. Di Indonesia kita juga punya misalnya Quraisy Shihab, ada Buya Hamka, banyak kok kita punya tokoh-tokoh muslim yang besar seperti itu. Itu Mbak, dari pertanyaan siapa tadi? Mas Wibowo. Oh, Mas Wibowo. Seperti itu Mas Wibowo ya. Berarti pada intinya bukan kehilangan akan kementeran pemikiran, tapi kehilangan pada ranah eksistensi karena jarang kitab gitu. Iya, jadi disesuaikan dengan konteks masyarakatnya. Kan kalau sebenarnya pemikirannya Syekh Siti Jenar itu kan juga nggak jauh beda sama pemikiran Al-Halaj. Tetapi ketika itu ada di lingkungan yang tidak mengenal, itu kan bisa menyesatkan. Gitu loh. Ya, karena yang kan orang Jawa saat itu baru mengenal Islam. Kalau langsung dikenalkan seperti itu ya berbahaya. Itu. Terima kasih atas jawaban Mas Wibowo. Tidak ada feedback ya. Makasih gitu jawaban dari Mas Wibowo. Mungkin dari peserta yang lain ada pertanyaan lagi, monggo silakan tulis di kolom komentar, kolom chat ataupun open mic. Tapi resen dulu, angkat tangan dulu boleh. Monggo.
Mungkin sambil nunggu pertanyaan, Mm-mm. saya biar sharing-sharing terkait dengan apa Iya. namanya spiritual wellness sendiri. Mm-mm. Jadi konsep spiritual wellness kan lebih mengutamakan pada ritus-ritus ya, yang nanti muncul adanya kebahagiaan. Iya. Nah, terkadang agama pun masih tersekte dalam materialisme. Misal kayak gini, saya melakukan roti dia membaca Yasin sebanyak 41 kali ataupun berapa kali lah agar mendapatkan ini dan itu. Nah, dalam hal itu spiritual wellness bisa disalahgunakan. Nah, hal yang paling tepat ketika ingin mencari kebahagiaan dengan cara dia ataupun dengan cara istilahnya pendekatan kepada Tuhan, adakah selain spiritual wellness atau spiritual well-being itu sendiri? Oke. Jadi spiritualitas itu kan cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya. Spiritualitas dalam Islam sendiri kan juga tidak hanya kalau yang disebutkan oleh Mas Yahya itu tadi membaca Yasin sekian banyak kemudian hati menjadi tenang, itu kan bagian dari spiritualitas asketis atau mistisisme atau tasawuf itu ya. Jadi kalau tasawuf itu kita melakukan sesuatu itu membuat hati kita tenang meskipun itu sebenarnya bukan termasuk ibadah yang pokok. Itu spiritual asketis itu seperti itu. Itu kita kembalikan pada tadi tasawuf ahlaki. Kalau dalam konteks Islam itu tidak apa-apa, itu selama tidak bertentangan dengan hakikat dalam Islam. Nah, selain cara yang seperti itu, sebenarnya juga ada cara yang lain. Karena kita tidak hanya punya spiritualitas asketis, kita juga punya spiritualitas hukum agama atau yang biasa kita kenal dengan fiqhiyah. Nah, ini tadi kan saya sampaikan Al-Ghazali itu, pemikiran Al-Ghazali itu kan mencoba menjadi benang merah dari beberapa kelompok itu tadi ya. Jadi ada orang yang berpemikiran asketis, ada orang yang berpemikiran fiqhiyah, salafi, itu umumnya kan seperti itu. Itu dua kelompok itu terutama itu sering tidak ketemu, tapi masing-masing itu memiliki memiliki tujuan kebahagiaan juga. Jadi ketika kalau yang menggunakan spiritualitas asketis, jadi dengan melakukan seperti itu dia menemukan kebahagiaan. Lah, kebahagiaannya orang di kelompok spiritualitas hukum agama atau fikih, dia bahagia ketika misalnya saya sholat sudah melakukan wudhu dengan benar. Kemudian saya ya seperti itu. Apa itu syarat-syaratnya sudah dilakukan dengan benar, itu menemukan kebahagiaan di situ. Terus ada lagi yang namanya spiritualitas pluralis. Namanya plural itu jadi kan dia bisa menerima heterogenitas. Kalau itu tadi dua kelompok itu tadi kan homogen. Yang satu mistisisme, yang satu fiqhiyah, maka yang pluralis itu bisa dua-duanya. Ya ini yang seperti yang dilakukan oleh Al-Ghazali dan Wali Songo secara umum. Itu. Terima kasih Bu atas jawaban. Sami-sami. Ini ada pertanyaan lagi dari Faisal Nisfa Alfani. Ini bertanya, seperti yang dijelaskan tadi ada tingkatan manusia. Pertama, dikuasai hawa nafsu, yang kedua berkompetisi dengan nafsu, yang ketiga menguasai hawa nafsu. Yang ingin saya tanyakan, ketika tadi mengapresiasi diri sendiri dengan melakukan atau membeli semua yang kita inginkan setelah melakukan pekerjaan yang berat atau keras, apakah termasuk dalam kompetisi dengan hawa nafsu atau tidak dapat menguasai hawa nafsu? Karena terkadang kita menekan dan menahan apa yang kita mau di awal
kemudian mengapresiasi diri di akhir ketika sudah pekerjaan kita selesai. Nah, tadi Bu, pada poin intinya pertanyaan kita adalah ketika self reward atau pembelian barang secara banyak sebagai tanda terima kasih pada diri sendiri itu bersaing dengan nafsu atau kita sudah menguasai nafsu? Pertanyaan pada ini. Ya, itu kan sebenarnya dikembalikan pada diri sendiri ya. Ini coba kita lihat yang derajat manusia itu tadi ya. Sebenarnya ini kan penilaian kita tidak usahlah menilai orang lain, karena kalau menilai orang lain itu kan bisa tendensius ya. Kita kembalikan ke diri sendiri. Ketika kita itu tadi gimana Mas? Terkait dengan ini Bu, dia memberikan sertifikat, memberikan barang sebanyak-banyaknya atau memberi apapun yang dia inginkan sebagai sertifikat, itu bisa dikatakan berkompetisi dengan hawa nafsu atau bisa dikatakan menguasai tingkat derajat manusia tadi. Ini contohnya kan kurang langsung. Ini mungkin gini, jadi kalau misalnya ini ada barang bagus, beli kayak gitu ya. Nah itu kan sebenarnya dikembalikan ke diri sendiri juga. Apakah kita itu membeli sesuatu itu, ini maaf kalau jawaban saya ternyata kurang pas, membeli sesuatu itu atas dorongan kebutuhan kita, atau kan ada kebutuhan, ada keinginan ya, kan itu kan beda. Kebutuhan itu kan memang kita butuh. Misalnya kita sebagai mahasiswa, kita membeli buku itu karena kita memang butuh. Tetapi kalau kita melihat misalnya iklan-iklan yang ada di secara online, ini menarik, saya pengen beli. Jadi antara butuh sama pengen itu kan perlu dipisahkan. Ya kalau itu memang sesuatu yang dibutuhkan, itu kita ini ya memang butuh ya memang harus beli. Misalnya Anda laptop itu kebutuhan atau keinginan. Kemudian misalnya beli baju mahal itu kebutuhan atau keinginan. Itu yang bisa memilahkan diri kita sendiri. Kita kan juga punya alarm, ini sebenarnya tidak aku butuhkan, tetapi kalau aku pakai ini nanti kelihatan keren. Itu seperti itu. Jadi dikembalikan pada diri sendiri. Kalau Anda ternyata masih membeli sesuatu itu karena dorongan keinginan, bukan dorongan kebutuhan, terutama kebutuhan yang primer, maka ini ya masih dalam konteks hawa nafsu. Ya ada kalanya ketika kita berkompetisi semacam ini, ada kalanya kita menang dan ada kalanya kita kalah. Jadi dengan misalnya kalau anak kos dengan uang saku yang terbatas, itu kan Anda bisa memanfaatkan dengan maksimal atau tidak. Kalau bisa memanfaatkan dengan maksimal ya berarti Anda menang dalam kompetisi ini. Tetapi kalau tidak ya berarti Anda kalah, seperti itu. Itu mungkin kalau jawaban simpelnya begitu itu. Terima kasih atas jawaban Mbak Nisbi. Pertanyaan Anda jawab kembalikan pada diri dengan dulu. Baru bisa dikatakan itu menang atau kalah dalam menguasai hawa nafsu. Terus ada pertanyaan satu lagi ini dari Tri Susilowati. Dia bertanya, sekarang anak muda banyak yang terkena gangguan kesehatan mental. Mungkin mereka bercerita kepada orang lain atau ke orang tua, dan seringkali jawaban mereka cuma, alah kalau kamu cuma kurang ibadah aja. Itu bagaimana? Jadi semua permasalahan kayak alah kamu kurang ibadah aja. Jawabannya gitu. Nah, ini aku beri tanggapan. Nah, ini ya, jadi memang kesehatan mental itu juga menjadi problem anak muda.
Sebentar. Banyak anak. Kesehatan mental itu menjadi masalah bersama ya. Sebenarnya tidak hanya anak muda, orang tua pun juga seperti itu. Ada persoalan-persoalan seperti itu. Ya, seperti di kesimpulan yang akhir itu saja. Jadi kalau ada taraf-taraf, ada tahap-tahapan, kita di tahap mana, kita bisa menilai diri kita sendiri. Jadi kan kita itu dibekali oleh Allah alarm yang ada dalam hati kita ya. Kalau kita masih punya alarm itu harus disyukuri. Jadi misalnya Anda yang gampang begini, sudah waktunya sholat, kok belum sholat, itu hati rasanya deg-degan, itu kan alarm. Itu kalau masih ada alarm gitu disyukuri. Tapi ketika waktunya sholat, tidak sholat, kok rasanya biasa saja, yaitu harus hati-hati. Lah, anak-anak muda maupun mantan anak-anak muda, jadi yang pertama kita tadi mengenali diri sendiri, kenali diri sendiri. Diri kita itu sendiri seperti apa? Kita mengenal diri kita sendiri, mengenal kebutuhan kita sendiri, bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Itu yang pertama. Kemudian kenali pencipta, sang pencipta. Karena diri kita itu tidak lepas dari sang pencipta. Setelah itu kita mengenal hakikat di dunia, dan yang terakhir mengenal hakikat akhirat. Itu saja 4 itu yang dipegang. Seperti itu. Itu Mbak Sulawati jawaban dari tweet. Apakah ada feedback atau sanggahan? Mungkin teman-teman apa Sudah 5:30, sudah cukup ya mungkin. Ini di layar saya sudah 6. Mungkin bisa disimpulkan. Oke, sebelum kita akhiri pada pembahasan kali ini tema kontekstualisasi teori mental health dalam perspektif Imam Ghazali, hanya saya sedikit mencatat bahwasanya konsep kesehatan mental pada dasarnya itu berawal dari diri kita sendiri. Itu yang pertama. Lalu relevansi dari teori barat dan Islam dengan Imam Ghazali adalah benang merah dari segala aspek ilmuwan seperti Islam, tajam dan logika. Ini dari benang merah adalah Ghazali sendiri. Saya tidak banyak menyimpulkan karena teman-teman sendiri saya yakin punya kesimpulan masing-masing dalam dirinya. Mungkin cukup itu dari saya. Monggo Bu Wit closing statement pada momen kali ini. Ya, baik. Closingnya adalah kita tidak hanya butuh sehat secara fisik, tetapi juga perlu sehat secara psikis. Untuk menjaga kesehatan psikis itu kita harus punya mental yang baik. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Jadi mental yang baik itu diawali dari pengenalan terhadap diri kita sendiri, kemudian pengenalan terhadap pencipta kita, lalu pengenalan terhadap dunia sekitar kita, dan orientasi terakhir kita yaitu pada orientasi akhirat, kehidupan pada akhirat. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri sampai di sini. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sebelumnya kita bersama terlebih dahulu untuk peserta yang mau on cam dulu ya. Teman-teman bisa on cam, nanti di media bisa screenshot. Oke. Ya. Dokumentasi dulu, Bu.
Mungkin Yahya bisa aba-aba. 1, 2, 3. Dan terima kasih Ibu atas apa yang telah disampaikan. Semoga menambah kesehatan mental, psikis, dan juga kejiwaan. Karena sekarang juga semakin dewasa, semakin banyak cobaan. Sehingga kadang Harus mental juga dijaga kurang mentalnya. Betul, Bu. Betul, itu suatu hal yang wajib kayaknya sekarang ini. Terima kasih Ibu Ya, sami-sami. atas ilmu yang telah diberikan. Wih, Semoga matur nuwun Ibu. manfaat, barokah, Sami-sami. selalu. Mohon izin undur diri ya. Oke, terima kasih. Oke. Oke, saya selaku moderator mohon juga pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan lagu, tulisan, dan penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mewakili atas kelompok 42 yang menyelenggarakan, saya sampaikan terima kasih pada peserta yang telah bergabung, pada Bu Wid, Bu Diastuti, dan juga permohonan maaf karena juga belum sempurna, jauh dari kata sempurna. Mungkin cukup itu dari saya. Allahumma biqina wa mitawri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.